Terutama tadi tak sampaikan di 1.000 hari pertama. Oke. Sehingga kalau sudah usia di atas 2 tahun gitu ya, Ya. 2 tahun. Oh, dia kekurangan, nanti akan bisa dikejar. Bisa Tetapi dikejar ya, Pak ya? Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dalam program Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Nah, kali ini bersama saya Salis, kita akan mendengarkan obrolan terkait dengan stunting. Beberapa episode sebelumnya kita sudah mengundang salah satu narasumber yang sudah membicarakan terkait stunting ini ya, dan berbicara terkait kebijakan dan program-program. Nah, sekarang bagaimana memutus rantai stunting yang berhubungan dengan kearifan lokal. Dan pastinya kalau kita berbicara tentang stunting, salah satunya juga pasti akan berhubungan dengan yang namanya pangan dan zat gizi. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat pengalaman, sangat kompeten di bidang gizi dan pangan. Beliau juga sering menjadi narasumber di beberapa event dan beliau juga sangat concern di beberapa penelitian-penelitian terkait gizi dan pangan. Beliau sudah pernah hadir loh sebelumnya di episode kita di program Polkesma Talk. Waktu itu beliau membahas mengenai diabetes mellitus dengan functional food. Kali ini beliau akan kita kupas bagaimana sih memutus rantai stunting berhubungan dengan kearifan lokal. Kita sambut bersama Bapak Agus Heri Santoso. Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah berkenan bergabung kembali bersama kami untuk diskusi-diskusi. Ingat ya slogannya beliau, obrolannya boleh santai, tapi isiannya harus ilmiah. Begitu ya Pak Agus ya? Obrolan boleh santai. Boleh santai. Tapi isinya harus ilmiah. Ilmiah, oke. Kali ini lagi sibuk apa nih Bapak? Ya kesibukan hanya mendampingi anak-anak di pondok, dari kesehatannya juga ikut ya bantu-bantu di dalam mengajar mereka. Itu yang kami. Dan di Istriata alhamdulillah ini beberapa masih evaluasi ya. Kita ingin terus mengembangkan karya-karya berbasis pangan lokal itu untuk kesehatan. Siap. Jadi teman-teman nih, sobat-sobat Polkesma, alumni atau mungkin mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang kangen diskusi dengan beliau, mendengarkan ilmiah-ilmiah yang keluar dari beliau nih, harus nonton episode ini ya. Nanti insya Allah kita akan undang beliau lagi ya. Jadi biar kita terobati kangennya untuk diskusi-diskusi terkait gizi dan pangan. Baik Pak Agus, kali ini kita akan membicarakan terkait stunting nih Pak ya. Iya. Mungkin sebenarnya stunting ini sudah tidak asing ya Pak ya, banyak di media sosial, di berita-berita terkait stunting ini sangat banyak. Mungkin bisa dijelaskan secara awam barangkali Pak ya, karena kita di sini juga pendengar kita tidak hanya mahasiswa dan dosen ya, kita juga untuk masyarakat. Sebenarnya stunting itu apa Pak? Kadang kita menyebutnya ada yang bilang, anakku pendek gitu mungkin ya Pak ya, stunting, pendek atau mungkin kerdil gitu. Kira-kira stunting itu bagaimana Pak? Inilah yang sebetulnya PR kita bersama ya, terutama edukator, bahwa ayolah kita bertanya. Yang menyebut stunting itu sebuah masalah itu para ahli atau masyarakat. Kita harus tahu apakah betul-betul masyarakat itu menganggap bahwa stunting itu masalah. Karena waktu dulu semoga sekarang sudah berubah, saat kita ikut pendampingan anak-anak kita waktu itu ada PKL atau itu ya, itu enggak apa-apa, anaknya kecil tapi pinter ya dia. Oh, gitu ya biasanya Pak ya. Itulah menandakan kan enjoy saja masyarakat. Nah, inilah yang kita harus dudukkan permasalahan ini. Stunting itu tidak hanya sebatas itu. Ya, stunting itu akan berdampak kepada masa depan anak tersebut. Sehingga kalau dalam bahasa saya, generasi sekarang ini ikut bertanggung jawab. Sehingga kalau kita ngomong
kita mengambil dasar dari Al-Quran, takutlah ya seorang meninggalkan generasi yang lemah. Nah sekarang kini kita harus ikut membantu pemerintah itu untuk betul-betul bisa memutus. Kalau no saja sulit ya, karena setidaknya memutus mata rantai stunting. Kenapa? Pemerintah kita, Masya Allah, mulai dari pemerintah pusat, bahkan mulai dari Pak Presiden, Hafizullah, semoga Allah menjaganya, itu telah mengambil sekian banyak pemikiran tentang stunting. Banyak ya Pak, banyak program-program, sekali, tidak kebijakan. hanya di kesehatan. Waktu ya tahun 2019 kami ke Kukar, itu justru bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Desa. Iya, Kemendes ya. Iya, jadi tidak hanya kesehatan ya Pak yang disasar ya. Terus Masya Allah, jadi pemerintah tuh betul-betul intens untuk memperhatikan generasi mudanya, generasi berikutnya, generasi yang akan memegang tongkat estafet bangsa ini, sehingga jangan sampai stunting. Nah, stunting itu kalau pendek, karena kurang gizi, biasanya sakit, itu bisa dikejar nanti. Oh, kalau pendek bisa dikejar ya Pak ya. Tapi kalau stunting sudah nggak bisa. Nah, ini kuncinya di sini berarti Pak ya. Itu berarti secara konseptual sudah. Konseptual, maka disebutkan oleh para pakar dan program-program pemerintah itu 1000 hari pertama. 1000 itu hari. kuncinya. Kuncinya di 1000 hari pertama di dalam kehidupan, utamanya di fase janinnya. Fase konseptual di awal metabolismenya. Siap. Nah inilah kadang kita kurang memberikan perhatian. Terus pendek enggak apa-apa. Beda pendek dengan stunting. Memang ukurannya sama. Podo-podo pendeknya. Tetapi efek kedepannya berbeda. Dulu kan ada kalau di desa. Nanti setelah dia sunat kalau laki, baru tinggi. Karena hormonal berarti Pak ya. Tetapi kalau stunting tidak bisa dengan itu. Maka dari itu ini yang perlu difahamkan kepada masyarakat. Stunting itu memang ancaman untuk masa depan anak-anak kita. Maka kita harus bismillah, bergandeng tangan. Pemerintah sudah menyusun program-programnya sampai ke tingkat desa, ya. Sekarang bagaimana kita berinovasi. Jadi stunting itu dengan pendek berbeda gitu ya. Kadang kan kita memang melihat ya Pak di masyarakat, wah anakku meskipun nggak apa-apa, tapi dia pinter, tapi dia lincah gitu ya. Ya mungkin nanti kalau laki tadi ya, mungkin kalau sudah sunat dia sudah lebih tinggi begitu ya. Itu harus pelan-pelan kita mulai ini ya Pak, edukasi lagi begitu. Nah, kira-kira kan kalau kita mau memutus rantai stunting gitu ya Pak ya. Ini untuk sahabat Polkesma tadi disampaikan di awal, dari generasi di awal sebelum terjadinya stunting itu harus dicegah begitu ya Pak ya. Nah kira-kira sebenarnya penyebabnya itu apa Pak, stunting itu? Penyebab stunting ini pertama, masyarakat kan kadang-kadang dia kan nggak sakit ya. Memang stunting bukan sebuah jenis penyakit. Stunting bukan penyakit sahabat Polkesma ya. Jadi obatnya apa? Obatnya apa? Nanti kan obatannya di apotek ya. Obat stunting beli gitu ya, obat stunting gitu. Tetapi ingat, stunting bisa menjadi akar permasalahan. Nah, ini kuncinya. Akar macam-macam penyakit degeneratif, penyakit tidak menular di kemudian hari, termasuk diabetes itu, termasuk jantung koroner. Itu bisa dicikal bakali dari kejadian stunting. Iya itu. Maka obatnya itu tadi. Obatnya adalah karena basic stunting itu gangguan tumbuh kembang. Jadi kata kuncinya itu ya gangguan tumbuh kembang. Tidak hanya tumbuh ya sahabat Polkesma, tapi tumbuh kembang. Pada anak. Dan saat perkembangan anak itu pasti terutama tadi saya sampaikan di 1000 hari pertama. Sehingga kalau sudah usia di atas 2 tahun gitu ya, 2 tahun, dia kekurangan, nanti akan bisa dikejar. Bisa dikejar ya Pak ya? Artinya kalau setelah ini nggak terjadi stunting, dia sudah kurus begitu, bisa dikejar.
tetapi kalau kejadiannya memang stunting, ya, maka sebetulnya ini mungkin bisa disampaikan kepada ibu bidan atau kedua ada yang menangani persalinan. Ya, apakah betul kalau misalkan di bidan pendidik ini ada nggak data antara bukan berat badan lahir, tapi panjang badan. Oh, sekarang yang ini ya Pak, harus fokusnya maka panjang coba, juga ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari gitu, saya pribadi, iya, karena iya. saya udah nggak aktif di pendidikan kan. Nah, jadi coba sementara ini kan kita selalu berat badan lahir ya, berat badan lahir bayi. Ukuran yang nggak bisa, kalau berat badan lahir kan cepat naik turun, tetapi kalau ukuran panjang itu nggak akan bisa turun lagi, akan bertambah terus. Mungkin ini bisa sebagai sebuah ide riset selanjutnya. Nah, karena apa, tumbuh kembang janin ini penting untuk mendapatkan perhatian di 10.000 hari pertama kehidupan harus terpenuhi. Asupan gizinya, terutama tidak hanya makronutriennya tetapi juga mikronutriennya. Terlebih, ini penting lagi Bu Salis, terlebih di awal-awal konseptual. Di awal ya Pak? Pertama. Baik, trimester pertama. Ya, kalau kita mengacu kepada spiritual question ya, intelligence kita dari bidang spiritual sudah disebutkan bagaimana perjalanan janin itu sampai ditiupkan ruh. Dan beberapa riset ternyata umur sekian puluh hari, 70 atau 90 hari itu jantung tuh sudah ada. Ada lengkap. Nah, yang saya baca termasuk konsep-konsep metabolisme, kecepatan glikosisnya, kecepatan pembakaran oksidasinya, gulanya itu semuanya sudah siap di situ. Seperti rumah tuh kayak arsiteknya sudah ada gitu ya. Gambarnya di 120 hari tadi ya Pak ya. 120 hari ya Sobat Polkesma, diingat-ingat. Saya lupa ada sebuah daerah di Malang ini yang pernah memberikan statement ibu hamil 4 bulan pertama jangan sampai kurang gizi. 4 bulan pertama kan penting ya Pak ya, 4 bulan pertama. Dan padahal itu sulit-sulitnya kehamilan karena hormonnya belum lagi yang harus morning sih, belum lagi yang ya Pak ya, itu berat memang Pak ya, itu tantangan buat ibu hamil. Dan nggak mau makan sayur, nggak mau buang-buang. Padahal disitulah tempat-tempat sumber-sumber untuk mikronutrien, vitamin B6, asam folat, zinc, Cu, segala macam itu untuk menyusun, untuk mendesainer sistem metabolisme. Di awal tadi berarti didesain sejak awal itu Pak ya. Maka pernah saya katakan itulah jihad panjenengan kalau sampai kepada ibu hamil. Panjenengan harus lawan. Karena apa? Ini sedang mendapatkan amanah untuk generasi berikutnya. Ini pentingnya. Setelah itu sudah akan lebih ringan lagi kita untuk memutus mata rantai. Jadi di awal. awal. Jadi sebenarnya stunting itu kalau kita ada pertanyaan apakah sih stunting itu bisa diputus mata rantainya, sangat bisa berarti Pak ya? Sangat bisa. Jadi sahabat Polkesma di sini, khususnya di sini calon-calon ibu begitu ya, calon-calon ibu, adik-adik mahasiswa. Jadi jangan khawatir, bukan berarti kita lengah. Jadi stunting itu bisa kita putus ya, rantainya bisa kita putus. Nah, pertanyaan lagi Pak, kan kita sudah punya statement nih bahwa stunting itu bisa kita putus ya mata rantainya. Kira-kira dari tingkat yang paling bawah gitu ya Pak. Dan kalau kita berbicara terkait stunting memang tidak jauh dari pangan dan gizi begitu ya. Dan kita tingkat dari bawah di sini bisa diri kita sendiri atau level rumah tangga mungkin ya. Kira-kira bisa nggak Pak sih diawali dari bawah, kita memutus rantai stunting itu dari level paling bawah begitu Pak? Sepertinya itu yang harus ditempuh. Artinya kembali lagi kita di kesehatan sudah tahu bagaimana pemerintah sudah menyusun kebijakan-kebijakan. PMT itu mau tahu tahun berapa itu? Ya udah lama ya Pak ya. Dan kalau kita mau membaca ya misalkan sedikit mendalami informasi dari pemerintah berapa dana yang dikeluarkan untuk stunting ini, penanganan stunting. Wah, luar biasa itu ya pasti. Tapi kembali lagi pemerintah, programmernya, kebijakannya, pelakunya tetap siapa?
kita ya Pak ya, Kita. masyarakat. Terutama yang menghadapi Ya. di keluarga. Oke, jadi keluarga kuncinya Keluarga. salah satu Kenapa? kayak. Betapa banyak PMT itu terkonsumsi balitanya atau enggak? Misalkan. Nah, Ini pertanyaan ini ya. Ini yang Mungkin masih ingat-ingat dulu atau yang punya balita di sini kalau dikasih PMT kira-kira yang makan siapa gitu ya. iya, terus misalkan bener, apakah betul ibu-ibu yang sedang hamil Ya. itu patuh untuk tablet besi misalkan, Oh, iya. untuk suplemen vitamin A misalkan, Iya, atau betul. apa misalkan Oke. yang telah diprogramkan pemerintah. Kembali lagi di keluarga. Keluarga. Itu kata kunci mereka. Saya lupa ya. Insya Allah karena beliau-beliau sudah dipanggil Allah. Ya. Allahumma yarham, semoga Allah merahmatinya. Oke. Guru-guru kami dulu, ya ada Pak Dip, itu dari keluarga. Dari keluarga. Harus dari keluarga. Maka itu saya ini alhamdulillah kemarin bersyukur banget Ya. dapatkan membaca statusnya dari ahli gizi di Kabupaten Malang, Ya. kembali menggiatkan tentang karang gizi. Oh, karang gizi. Keluarga. Pernah dengar nggak sahabat Polkesma karang gizi ya? Ini sudah lama sebenarnya juga Pak ya. Lama Sudah kembali. pernah tergaung beberapa waktu yang lalu begitu ya, Karang berapa tahun gizi. yang lalu. Jadi kembali lagi memanfaatkan lingkungan itu untuk ditanami, untuk Oke. diberdayakan sebagai sumber makanan bergizi, Iya, terutama sayur dan buah. sayur dan buah kuncinya. Dari keluarga. Dari Memang keluarga ya, harus Pak. dari keluarga. Oke. Tadi berbicara tentang karang gizi, Pak ya. Kita mengakui di Indonesia ini sebenarnya kan cukup ya, kita alhamdulillah bersyukur ya Pak, di Indonesia ini banyak sekali aneka ragam pangan ya, baik nabati, hewani, itu kita sangat kaya gitu Pak ya. Makanan-makanan di Indonesia itu sangat beragam. Nah, apalagi tadi berbicara karang gizi, kira-kira ini berhubungan dengan topik kita kearifan lokal gitu ya Pak ya. Kira-kira dengan adanya karang gizi itu, mungkin sebelum itu kita sebenarnya apa sih Pak kearifan lokal? Kira-kira kan kadang sekarang orang menyebut makan ini loh biar anak kita gemuk misalnya gitu ya. Makan ini nah. Sebetulnya kan kearifan lokal itu ya apa yang telah lazim. Oke. Maka tidak hanya pangan sebetulnya. Oh, tidak hanya pangan ya. Teknologi Ya. pun Tuh juga teknologi. ada yang berkearifan lokal yang sudah dikenal oleh masyarakat tersebut. Jadi sudah bagian dari masyarakat tersebut. Contoh, Iya. ya fermentasi. Tempe. Malang kota tempe katanya gitu. Wah, terkenal ya di Tempe mana itu sampai tempe. teknologi pangan loh. Iya, iya. Ya, tapi hanya perwujudannya nanti ya jangan keripik tempe terus. Nah, itulah. Itu nanti akan Itu kehilangan yang sekian menarik. banyak manfaat. Oh, Nah, itu kan kearifan baik-baik lokal. ya. Kita bisa merebus, kita bisa mengukur. Oke. Itu teknologinya juga berbasis kearifan lokal. Jangan kita hanya tak ajari masyarakat dengan BTM. Oh. Nah, ya kan. Tak ajari masyarakat dengan fortifikasi gizi. Iya, iya. Tuh, tak ajari masyarakat dengan konsumsi buah dari luar negeri. Sementara buah kita sendiri, sayur kita sendiri, bahan makanan kita sendiri disebut dengan superfoods. Oh, Makanan-makanan super. Super oleh ya, Pak ya. orang luar negeri sana. Luar menganggapnya super justru Super, Pak ya. tapi kita justru tidak memanfaatkan Tidak itu. memanfaatkannya. Kita menginginkan yang luar. Yang luar. Nah, itulah. Oke. Maka kembali lagi, ayo bersama-sama, tentu saja bagian dari pendidikan, Ya. baik di pendidikan formalnya, juga pendidikan informalnya. Kalau kami itu termasuk di pondok, Ya. kita ada kan begini ini. Oh, oke. Jadi kita bersyukur. Selalu kami ajak bersyukur kita dihidupkan di bumi Indonesia. Apalagi di Jawa ya Pak ya. Ya, Wah. kalau suka ada nggak yang suka alif ba ta? Iya. Stranger style. Oh. Ya, Sekarang sudah yang- mulai ini ya Pak ya. yang lah Stranger sairnya style. negeriku itu. Ya. Itu adalah cerminan lukisan surgawi. Oke. Betul. Indonesia inilah. Kalau ini tidak kita ajarkan. Ya. Nah, maka kita nggak bisa langsung masyarakat belum mau. Nggak mau apa nggak tahu. Nah, antara nggak ini mau penting atau ini. nggak tahu begitu ya. Ini nah. bisa jadi mungkin sebenarnya semua itu tersedia di sekitar kita, tapi mungkin karena kita atau kita tidak mengerti khasiatnya ngerti atau khasiatnya. bagaimana cara menggunakannya begitu ya Pak ya. Baru kita kata udah masyarakat nggak mau udah. Pertanyaan kita apakah kita telah menjelaskan ke masyarakat?
tentang manfaatnya. Nah, buktinya kalau ada di Indonesia selebritis langsung berarti faktor ini ya pengaruh ya Pak ya. Maka faktor... sangat bagi saya penting sekali masyarakat edukasi ya. Penting diedukasi. Edukasi untuk mau bersyukur. Nah, dengan bumi Indonesia ini. Setelah bersyukur, tanda syukur itu memanfaatkan. Ya. Ojo berorientasi ekonomi saja, dijual gitu. Tapi kalau dalam bahasa kita di dalam syariah, keluargamu dulu, cukupilah. Jangan yang baik-baik kamu jual keluar, keluargamu yang sisa-sisa, anak-anakmu yang kurang bermutu. Nah ini yang cukup ironis ya Pak ya sebenarnya. Ini bagian edukasi. Maka semoga dengan podcast ini bisa. Amin. Jadi salah satu tujuan kita juga itu ya Pak ya. Jadi memang kearifan lokal itu ternyata tidak hanya sekedar pangan ya sahabat Polkesma. Jadi dan di sekitar kita banyak sekali bahan mungkin bisa dicontohkan Pak, beberapa bahan pangan yang bisa digunakan untuk memutus rantai stunting yang ada di sekitar kita. Sebelum kita ngomong bagaimana sih mengolahnya begitu ya. Ini pengalaman saja ya. Monggo. Kalau pengalaman justru lebih ini lebih karena bagus. Ini yang sudah terakui dan juga terisetkan. Kami menggunakan 3 bahan makanan utama. Tempe. Nah. Gini. Alah tempe saja. Berarti tiap hari juga makan tempe sebenarnya kita ya Pak ya? Tempe itu keunggulannya di protein. Proteinnya. Tapi selain itu nanti kan haiwannya juga protein. Iya. Tetapi ingat, tempe itu proteinnya sudah terhidrolisis. Maka dia lebih mudah dicerna. Ya, bahkan usus yang mengalami gangguan itu nggak apa-apa makan tempe. Ya, terus di tempe keunggulannya itu adalah juga akan tersintesis itu vitamin B kompleks. B kompleks ya. Dan kita tahu vitamin B kompleks sangat-sangat dibutuhkan untuk metabolisme. Energi. Anak-anak khususnya ya Pak ya. Itu tempe. Terus tadi juga selain tempe kami menggunakan kelor. Nah ini juga mulai ini ya kelor sudah mulai banyak booming gimana kelor. Tapi kami tidak ngomong dari segi proteinnya karena kalah dengan tempe. Masih kalah ya. Tapi kami ngomong dengan multivitamin dan mineralnya. Oh di balik daun yang kecil itu ya Pak ya justru multivitaminnya. Wah bagus. Vitamin itu ada di situ. Mineral ada di situ. Dan ingat tumbuh kembang perlu driver ibaratnya. Perlu mikromineral sebagai kofaktor enzimnya untuk mengantarkan gitu ya Pak. Itu. Terus ketiga, ini semua ada di Malang kan ini. Ada semua. Kalau mungkin ada yang sempat bermain ke Batu, ke pondok kami, itu ada kebun kelor. Sudah dibudidayakan ya Pak ya. Jadi dulu mungkin agak susah mencari kelor sekarang. Pada gampang sekali. Sekarang gampang. Terus yang ketiga, kami menggunakan ikan gabus. Ikan gabus. Kalau di Malang kira-kira namanya mungkin nama lainnya ikan kutuk ya teman-teman ya sahabat Polkesma. Ada yang bilang ikan gabus, ada yang bilang ikan kutuk. Mungkin itu ya nama. Yang seperti lele kalau yang belum tahu. Dan itu ikan berdaging putih, proteinnya tinggi. Berdaging putih Ini sebagai bahan utama. Bahan utama. Dari 3 bahan utama itu kita bisa membuat sekian banyak produk. Mulai dari bubur buat balita misalnya gitu bisa mulai dari misalkan jenis kayak kalau orang mengatakan susu kedelai tempe kelor. Sari tempe kelor sudah pernah nyoba belum? Sari tempe kelor. Terus nanti bubur untuk bayi berbasis tempe kelor ikan. Kira-kira rasanya masih bisa ya Pak ya dengan untuk bayi? Dengan formulasi yang tepat. Kalau kita segar dari daun segar nggak jadi masalah. Terus bahkan yang dijadikan kita jadi biskuit dan ini biskuit bisa ternyata sahabat Polkesma. Tidak hanya cookies, biskuit. Dan ini kita membuktikan Distriata itu bukan industri besar. Industri dapur. Ovennya juga seperti itu. Artinya apa? Di dapur. Dengan oven yang sederhana terbatas saja, mungkin ya sederhana bisa. Artinya itu tadi ya Pak kembali di level rumah tangga. Ternyata di level rumah tangga bisa kita memutus yang namanya stunting. Bahkan kita mengajari membuat tepung modifikasi. Itu nanti misalkan ibunya pekerja
saja ya. Iya. Daripada setengah pakai, jadi tinggal nyendok itu saja dan tambah tepung beras, jadi dia bubur. Nah, sehingga ancaman atau kegalauan ibu-ibu nanti anak saya kurang Fe, anak saya kurang mineral, itu udah dari kelor. Nah, kalau kita hanya buburnya hanya jadi bubur cerah saja, kurang. Nah, maka kita padukan dengan bahan-bahan yang berprotein, bahan-bahan bervitamin dan mineral. Oke, jadi untuk bahan sekitar kita yang perlu kita simpan, mungkin ya, kita harus sering-sering konsumsi untuk memutus stunting ini, berarti kuncinya ada berbahan protein begitu Pak ya? Berbahan protein, berbahan vitamin dan mineral. Jadi kalau disebutkan tadi Pak, ada tempe, ada kelor, ada ikan gabus. Itu artinya kalau buat tadi kita berbicara di masa konsepsi Pak, itu kan pasti bisa dikonsumsi oleh ibu hamil di trimester. Artinya di situ kita sudah bisa memutus dengan bahan yang ada gitu Pak ya? Jadi bahan yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ayolah, nggak harus jauh. Nggak harus jauh. Kesehatan tuh nggak harus mahal. Iya. Yang mahal itu kalau sudah sakit. Nah, betul. Selagi kita sehat, itu nggak harus mahal. Ya, maka dari itu, dan ini tadi motivasi diri. Aku ingin meninggalkan generasi yang kuat. Pada seorang ibu. Maka walaupun sulit dia akan berusaha makan. Nah, dengan ini tadi saya teruskan Mbak Salis ya. Monggo. Kepadatan energinya sangat tinggi. Bahkan kami membuat cookies dari 3 bahan itu, kepadatan energinya sampai di atas 500 kilokalori per 100 gram. Kalau misalnya hanya dikonsumsi satu bahan pun masih memungkinkan ya Pak ya? Artinya sudah dicampur. Dia sudah dicampur. Sudah begitu, misalkan 1 sendok begitu. Jadi sudah bisa mencukupi. Berarti kolaborasinya ini cukup sudah beberapa kali uji mungkin Pak ya, dengan kolaborasi 3 bahan itu. Dan kami kembali lagi, kami sangat senang kalau berbagi formula-formula terobosan kami itu, monggo bisa diambil untuk diterapkan di rumah tangga. Biasanya kalau kami kirim melalui dinas, kadang ayo kader-kader dikasih itu. Tapi kalau misalnya itu tadi kan sudah diolah begitu Pak ya. Kalau misalnya untuk skala rumah tangga yang tanpa mengolah, katanya untuk sehari-hari kira-kira yang paling bisa bermanfaat untuk stunting ini diapakan begitu Pak? Dijadikan bahan setengah jadi. Jadi begitu. bahan-bahan itu tadi dikeringkan, ditepungkan, ya sudah disimpan. Kayak beras kan akhirnya. Nah, kita punya tepung beras, kita tepung ini dipadukan, tinggal dipadukan dengan kadang nanti tentang hitungannya bisa tanya ke kader atau bagaimana gitu ya. Kadang kan kita tiap hari kita sudah makan tempe, kadang gitu Pak ya. Statement seperti itu kira-kira bagaimana? Proporsinya ternyata. Dan kadang-kadang kita lebih mengandalkan suplemen. Betul ya. Kalau kita mengandalkan suplemen, kita kemungkinan akan bisa over pemakaian dari suplemen itu. Nah, jadi dari 3 itu produknya banyak sekali. Baik. Maka jika diizinkan tuh, kita tuh, kami dari Istriata tuh, misalkan ada satu desa yang memberikan usulan langkah untuk keluarga masing-masing. Ya Pak ya. Jadi itu misalnya sudah ada anak yang terdiagnosa stunting begitu Pak ya, sudah anak ini stunting. Kira-kira dengan memanfaatkan kearifan lokal sekitar kita, kira-kira masih bisa tertangani enggak Pak? Ya bismillah, semoga Bismillah, bisa ya, meskipun kembali lagi ya takdirkan milik Allah. Kita hanya berkewajiban untuk berusaha di atas dasar ilmu yang kita miliki. Betul. Maka itu edukasi Mas. Edukasi penting. Yang pertama kalau menurut saya harus peduli bahwa saat bayi itu membutuhkan energi dengan kepadatan lebih tinggi. Kayak sama dengan kita. Betul. Kalau kita kan rata dewasa 25 kilokalori. Kalau anak-anak bisa 50. Lebih besar. 100 kilokalori per kilogram berat badan. Ini harus disadarkan kepada ibu-ibu. Itu harus tercukupi. Pertama harus tercukupi dengan ASI.
Nah, ini yang itu berarti memang Ini edukasinya kalau di mau- beberapa yang ini ya, pertama Pak? tadi sudah ya. Iya. Yang pertama saat hamil. Saat hamil. Jangan sampai ada kekurangan asupan mikronutrien atau zat gizi di trimester pertama. Oke. Dan mungkin tangani FA, cukupi FA. HB harus memenuhi persyaratan. Karena itu yang untuk membakar oksigennya, membakar energinya. Oke. Nah, supaya tidak ada kendala di trimester ketiga. Nomor Ketiga satu nanti. itu. Iya. Perhatikan kecukupan gizi tadi. Ya. Di masa Kehamilan ya bagi calon-calon ibu hamil ini ya. Itu penting. Penting sekali buat Jangan, memutus stunting. maaf ini bahasa, Iya. ojo egois. Wah, betul. Ojo egois. Kadang beralasan ya, Pak, aduh lemes nih atau aduh mual nih gitu ya, Pak ya. Maka Kadang dari itu saya menariknya jangan menggunakan aspek intelijensi, Oke. question, tapi spiritual. spiritual. question. Nah, ini juga adalah penting. amanah dari Rabbul Alamin. Iya. Bahwa panjenengan, wahai para ibu yang hamil muda, ini sedang mendapatkan Amanah. dan pahalanya besar sekali di sisi Allah karena untuk generasi ke depan. Ini yang iya. pertama, Iya. trimester pertama. pertama. Kedua, setelah bisa selamat terlahirkan, berikan ASI Oke. eksklusif. ASI eksklusif ya, diingat-ingat nih. ASI eksklusif. Kenapa? Di masa 6 bulan ini sedang terjadi proses perajutan, ibaratnya jalan itu pematangan jalan tadi. Iya. Kalau kita salah memberikan MPASI-nya, saluran pencernaan bayi akan Bermasalah. Oke. dan tidak muncul saat itu. Oh. Tapi munculnya mungkin di Beberapa tahun tahun kelima. gitu, Pak ya. Biasanya belum terlihat kan, oh baik-baik saja kok Iya, diberi baik, ini enggak, begitu ya. iya. Dilanjutkan Itu sama nggak ada ibunya. risetnya itu. Maka Oh, pentingnya ASI eksklusif. Setelah sukses ASI eksklusif, Iya. otomatis ibunya harus cukup zat gizinya, Iya. ya kan? Iya. Dengan makanan sekitar tadi banyak. Utamanya ini kelor, Kelor, sudah oke. terakui untuk produksi ASI. Oke. Dan jangan sampai kekurangan asupan energi Oke, karbohidrat. karbohidrat. Maka kalau kami sering dengan dari komunitas di Arab sana, kurma. Oh, dari Di situ ada ini ya, dari kaliumnya, kalium kurma. Dan glukosa. Wah, oke, betul. Jadi baik mikromineral dan makromineral. Ya. Protein nggak terlalu Oke. dibutuhkan tinggi untuk ibu hamil, apa itu menyusui. Untuk menyusui. Tetapi energi dan Mikro. mikronutrien. Oke, Itu sip. dua. Harus sampai ASI Eksklusif. eksklusif. Oke. Jika setelah terpenuhi ASI eksklusif, berikan edukasi rasa kepada bayi. Bayi. Jadi yang diedukasi bukan ibunya, Oke. tapi yang diedukasi Bayinya. bayinya juga. Caranya ya Pak. Tahapan pertama ASI eksklusif adalah mengenalkan rasa. Ya. Itu sampai hanya setengah bulan atau 7 hari. Oke. Ini harus benar. Berikan dia edukasi rasa. Ya. Terus MPASI. MPASI-nya. Berikan MPASI sesuai dengan tahapan. Sesuai tahapan, oke. Dengan Sesuai- memanfaatkan tadi tuh Pak ya, Iya. bahan-bahan sekitar untuk MPASI. Jadi itu Ya. tahapan-tahapan. Oke. Itu. Terus MPASI sesuai tahapan, jangan sampai khawatir. Ya. Asalkan tahap pertamanya benar, insya Allah akan mudah untuk di tahap berikutnya. Oke. Terus khusus untuk ibu, ya mulai di hari hamil dan menyusui, manfaatkan makanan utuh. Oh, makanan utuh ya, sahabat Whole podcast Mas ini. food. Whole food. Oke, Ya, lagi-lagi contoh, whole food. kenapa? Kita tuh sebetulnya bahan makanan yang kita beli yang sudah misalkan minyak, Ya. minyak hanya lemak. Oke. Vitamin mineralnya Sudah misalnya. ada ya. Gula juga begitu. Ya. Tepung-tepungan juga Oke. begitu. Nah, kalau kita menggunakan makanan Whole whole food. food dengan konsepnya bergizi, beragam, Ya. berimbang dan aman, Oke. insya Allah nggak ada masalah. Semua dapat gitu ya, Semua Pak ya. dapat. Oke. Nah, Wah. jadi itu yang diambilkan untuk ibunya. Oke, Jadi whole food. APS itu anaknya, untuk ibunya gunakan whole food. Oke. Ya. Laktasi sampai 2 tahun, ya. Terus pemantauan tumbuh kembang Tumbuh kembang ini juga penting ya, Pak ya. dan Tumbuh ini kembang untuk pesan balita. untuk keluarga Ya. bijaksana di dalam
memanfaatkan makanan ber-BTM. Oke, bijaksana dalam memanfaatkan makanan ber-BTM. Atau memanfaatkan BTM. Manfaatkan, oke, ini yang perlu edukasi lagi. Kayaknya ini buat, ini mungkin menarik buat topik podcast Matal selanjutnya ini ya Pak ya. Karena apa? Kembali lagi saat kita pelatihan, sukanya yang indah-indah. Iya. Padahal saat kita indah, kita keindahannya itu menggunakan BTM. Tanpa disadari. Ini tanpa disadari. Di BTM itu ada unsur-unsur, komponen-komponen yang bisa merugikan kemanfaatan zat gizi. Oke. Ingat, keamanan pangan ada 3 sisi loh ya. Iya. Mengganggu, memanfaatkan zat gizi, kesehatan, merugikan, dan membahayakan. Membahayakan, mengganggu, merugikan, dan membahayakan. Seringnya kita membahas di membahayakan, keracunan pangan. Ya, tapi kita jarang yang mengganggu. Jadi mungkin sudah sering makan itu tadi yang mencegah biar tidak stunting, makan sekitar kita protein atau tapi yang tadi itu yang mengganggu tadi kurang diperhatikan gitu. Ya, kita makan sudah cukup, tetapi setelah masuk dalam tubuh ternyata dia digunakan untuk menetralisir BTM tersebut. Betul. Pengawet selalu begitu. Iya, aduh. Wah, ini rupanya panjang ya sahabat Polkesma, menarik sekali kalau kita berbicara tentang stunting ini dan berbicara terkait kearifan lokal. Ternyata kita sebenarnya itu kaya banget bisa memanfaatkan sekitar. Dan tadi pesan dari Pak Agus juga, ayo kawula muda yang calon-calon ibu hamil, kita bisa mutus mulai dari sekarang. Dari gitu. panjenengan. Oke, dari kita semua calon-calon ibu hamil ternyata. Bukan dari setelah lahir. Bukan setelah lahir ya. Jadi pada saat kita ibu hamil itu ya. Jadi di trimester pertama itu benar-benar kita harus berjuang. Katanya tadi jihadnya ibu hamil itu di trimester pertama salah satunya. Memutus rantai stunting. Nah, untuk memutus rantai stunting. Baik Pak Agus, rupanya ini masih banyak sebenarnya yang perlu kita obrolkan untuk stunting dan kearifan lokal. Kayaknya nanti mungkin perlu kita undang lagi ya beliau di episode-episode kita yang lain. Mungkin sebelum closing kita sedikit closing statement dari Pak Agus bagaimana kita memanfaatkan kearifan lokal ini untuk bisa membantu pemerintah dalam memutus rantai stunting. Yang pertama kita harus punya keyakinan. Bismillah bahwa stunting itu bisa diputus. Dengan sebuah keyakinan itu tadi dan dengan sebuah dorongan motivasi kalau kita bisa memutus stunting, kita telah ikut andil berjasa untuk generasi masa depan kita. Nomor 1. Kedua, bisa diputus tadi. Kenapa? Dan tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Artinya tidak harus mahal. Tidak harus menunggu. Mana programnya pemerintah? Ayo. Bumi Indonesia itu bumi kaya. Bagaikan lukisan surgawi. Wah, ya bahkan saya tancap bisa tumbuh. Nah, ayo kita kreasikan mulai dari keluarga. Ya. Maka disebut dengan food more than just the nutrition. Food more. Jadi kalau ibu-ibu mulai gemar untuk berinovasi secara sehat, kembali lagi berinovasi secara sehat dari lingkungan yang semoga dengan begitu bismillah stunting kita yakin stunting bisa. Kita harus yakin ya sahabat Polkesma. Baik Pak Agus, terima kasih banyak atas obrolan santai, tapi ternyata benar ya obrolannya santai tapi ternyata ilmiah banget dan kita bisa mendengarkan banyak dari beliau. Semoga nanti berkenan bisa bergabung lagi bersama kami. Sehat-sehat selalu buat Pak Agus. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sahabat Polkesma, demikian tadi obrolan kita terkait bagaimana sih memutus rantai stunting dengan memanfaatkan kearifan lokal. Jadi ingat, kita bisa memutus rantai stunting itu, dan bagi kita semua calon-calon ibu hamil, khususnya di sini mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyepelekan tadi trimester pertama, perlu diingat, dan kita bisa memutus rantai stunting dari diri kita sendiri, dari keluarga, dan dari sekarang. Demikian untuk Polkesma Talk pada episode kali ini. Saya Salis pamit undur diri. Kita akan bertemu di Polkesma Talk untuk episode selanjutnya. Terima kasih Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.